Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung memberikan pernyataan bahwa Golkar masih mendaftarkan nama Kang Deddy Mulyadi sebagai bakal calon legislatif dari Partai Golkar. Padahal seperti kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi sudah mengundurkan diri dari Partai Golkar dan daftar sebagai bacaleg di Partai Gerindra. Munculnya nama Kang Deddy Mulyadi di dua partai berbeda tentu menjadi keganjilan secara substansif, mengingat tidak mungkin ada seorang caleg daftar di dua partai berbeda. Menyikapi kegandaan bakal caleg Kang Deddy Mulyadi tersebut, Komisioner KPU Pusat Idam Holik akan mengecek dan memverifikasi. Tentu saja penyelesaiannya nanti akan berpulang pada peraturan KPU yang berlaku. Terkhusus untuk Kang Deddy Mulyadi, jika nyatanya Kang Deddy Mulyadi nyalek di Partai Gerindra, maka dalam prosesi pendaftaran Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya tinggal melampirkan surat pengunduran diri dari Partai Golkar dan dari anggota DPR RI. Adapun proses pengunduran diri Kang Deddy Mulyadi melewati beberapa tahapan dan waktu itu lain soal. Dimungkinkan mengundurnya Kang Deddy Mulyadi dari fraksi Golkar baru bisa beres secara tuntas di bulan Agustus mendatang. Namun yang jadi tanda tanya adalah mengapa Golkar masih mendaftarkan nama Kang Deddy Mulyadi dalam bakal calon legislatifnya. Padahal Kang Deddy Mulyadi telah resmi mengundurkan diri dari partai tersebut. Apakah disengaja atau lantaran keteledoran administratif? Nanti KPU akan menemukan jawaban secara gamblang dalam proses pemeriksaan berkas, sehingga info-info yang beredar soal penjagalan Kang Deddy Mulyadi dari pencalegan Partai Gerindra tidak simpang siur lagi. Sebagaimana dilansir dari berita online Republik Merdeka, Komisi Pemilihan Umum akan memutuskan verifikasi administratif bakal calon anggota legislatif atau bacaleg atas nama Deddy Mulyadi yang didaftarkan oleh Partai Golkar dan Gerindra pada 24 sampai 25 Juni 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Idam Holik dalam keterangan tertulisnya Senin 15 Mei 2023. Nanti pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2023, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kebenaran dan kegandaan bakal calon kepada partai politik pengaju daftar bakal calon, kata Idam. Meski begitu, Idam menyebut bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Deddy Mulyadi belum mengundurkan diri dari status keanggotaan Partai Golkar. Padahal saat ini dia menjadi bakal calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Gerindra. Sehingga kata Idam, Deddy Mulyadi berpotensi dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg dari Partai Golkar. Memang benar yang bersangkutan belum mengundurkan diri dari status keanggotaan partai politik yang lama atau melanggar ketentuan pasal 16 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Maka bakal calon tersebut akan dinyatakan TMS, kata Idam. Sebelumnya Partai Golkar belum menerima surat pengunduran diri mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Padahal Deddy dikabarkan menjadi bakal calon anggota legislatif atau caleg Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan pihaknya akan memanggil Deddy Mulyadi setelah dikabarkan menjadi bakal calon dari Partai Gerindra. Sebab sampai saat ini Partai Golkar kadung mencantumkan nama Deddy Mulyadi dalam daftar bacaleg. Kita nanti akan mengundang Pak Deddy untuk meminta klarifikasi dan sampai saat ini namanya masih kami daftarkan sebagai caleg, kata Doli di kantor KPU, Jakarta Minggu malam 14 Mei 2023. Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan turut mendaftarkan Deddy Mulyadi sebagai bacaleg dari Partai Gerindra. Kegandaan ini nanti dapat dikonfirmasi oleh KPU kepada Kang Deddy Mulyadi, yaitu daftar yang benar ke Golkar atau Gerindra. Adapun nama Kang Deddy Mulyadi masih didaftarkan Partai Golkar dalam bacalegnya disinyalisir lantaran berkas Kang Deddy Mulyadi sebagai bacaleg sudah masuk ke Partai Golkar jauh-jauh hari. Namun dalam perjalanan, Kang Deddy Mulyadi akhirnya memutuskan hengkang dari Partai Golkar karena banyak sebab. Kondisi ini tentu saja butuh adaptasi Partai Golkar untuk memperbaiki berkas yang kadung masuk ke Partai Golkar. Sebab dalam tempo yang singkat dan mepet di akhir, penggantian nama Kang Deddy Mulyadi agak sulit dilakukan baik dari sisi administratif maupun dalam hal penggantian orang. Maka wajar Partai Golkar sampai saat ini masih mencantumkan nama Kang Deddy Mulyadi sebagai bacaleg Partai Golkar untuk DPR RI. Jadi narasi penjagalan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon anggota DPR RI dari Gerindra sesungguhnya tidak ada. Itu hanyalah kekeliruan administratif yang bisa diperbaiki seiring masa verifikasi berkas pencalegan yang masuk ke KPU. Jangan dulu, janganlah diganggu. Aku jangan diganggu dulu ya. Lagi bersama dia nih, ikan di dalam kolam yang selalu menemaniku dalam setiap waktu ketika aku dalam kegundahan.
Karena hidup itu harus selalu dinikmati. Susah, senang, ya harus kita nikmati sajalah. Gak mungkin harus kita hindari, apalagi harus selalu kita tangisi. Biarkan masa lalu menjadi catatan hidup kita. Dan jangan suka menceritakan kepedihan masa lalu, gak baik. Tapi yang harus kita ceritakan adalah harapan di masa depan. Dan saya hari ini memiliki harapan di masa depan. Semoga masa depan jauh memberikan kebahagiaan bagi orang banyak ya. Membuat seluruh masyarakat menjadi istimewa. Dan ada satu hal dalam hidup ini yang harus kita renungi. Apa tuh? Kalau lagi ada jangan suka disia-siakan. Karena kalau sudah tidak ada kita akan kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah, dirasa